Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Minggu Paskah tanggal 4 April 2021. Renungan kita hari ini akan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 9 yang mengisahkan kepada kita bagaimana Maria Magdalena, Petrus dan Yohanes berhadapan dengan makam Tuhan Yesus yang kosong. Tema renungan kita hari ini adalah jangan tenggelam dalam kesedihan dan duka. Sahabat Rema, ketika kehilangan pribadi yang penting dalam hidup kita, apalagi kehilangan secara mendadak atau dengan cara yang di luar dugaan kita mengalami kesedihan dan duka. Ada yang cepat pulih, tetapi juga ada yang mendalam, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dan panjang untuk pulih. Kesedihan dan duka kadang membuat kita tidak mampu mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Kita lupa akan hal-hal penting dan tidak mampu menangkap dengan jernih kenyataan yang ada di hadapan kita. Dalam suasana batin yang tergoncang, sedih, dan duka yang mendalam, ketiga pribadi di dalam kitab suci, Maria Magdalena, Petrus, dan murid yang dikasihi, secara bergantian berhadapan dengan kenyataan yang sama, tetapi mereka menangkap dengan cara yang berbeda. Maria Magdalena melihat batu terguling dan pintu makam terbuka, dan dengan segera ia mengambil kesimpulan bahwa Tuhan telah diambil dari makam. Murid yang dikasihi menjenguk ke dalam makam dan tidak masuk, dan ia melihat kain kafan terletak di tanah. Simon Petrus masuk ke dalam makam dan melihat kain kafan terletak di tanah dan kain peluh tergulung. Lalu mereka percaya. Pertanyaan kita adalah, apa yang mereka percaya? Percaya akan apa? Sahabat Rema yang terkasih, jika kita tidak mengalami dan dikuasai oleh pengalaman kesedihan, duka, maka dapat dengan jernih kita mencermati apa yang mereka temukan di dalam makam. Yang pertama adalah tubuh Tuhan Yesus tidak ada. Tetapi kain kafan itu menunjukkan bahwa tubuh Tuhan pernah ada di sana. Yang kedua, tidak mungkin bahwa tubuh Tuhan dicuri. Karena pencuri tentunya tidak akan meninggalkan kafan dan pasti tidak sempat untuk meninggalkan kain kafan, apalagi sampai menggulung kain penutup muka. Yang ketiga, kebangkitan Tuhan ini tidak seperti ketika Tuhan membangkitkan Lazarus yang muncul dengan terikat kain kafan dan harus dibukakan oleh orang lain. Tetapi kebangkitan Tuhan membuat kain kafan itu terbuka sendiri. Dengan berani masuk ke dalam makam, melihat dengan cermat, dan mengingat dengan baik, seharusnya mereka bertiga tidak hanya menjadi saksi makam kosong, tetapi juga saksi dari Tuhan yang telah bangkit. Demikian juga kita tidak bisa terus tinggal dalam kesedihan dan duka yang kita alami. Kita perlu mengakuinya, menerimanya, dan menghadapi pengalaman itu. Belajar melihat peristiwa sedih dan duka dengan cermat, dan tentu dengan ingat akan sabda Tuhan yang senantiasa bergema di hati kita, yang senantiasa kita baca dan kita renungkan. Dengan keberanian itu, kita akan menemukan dan mengalami kebangkitan
recovery hidup kita. Kita akan menemukan kebangkitan Kristus yang hadir di dalam hidup kita. Maka sahabat Rema yang terkasih, jangan tenggelam dalam kesedihan dan duka. Kristus sungguh telah bangkit dan mengalahkan maut. Selamat Paskah untuk Anda, dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati keluarga kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.